Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Jumat tanggal 6 Januari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAUUSD. Seperti apa perkembangan untuk market XAUUSD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kita mulai di time frame weekly ya, karena ini hari Jumat adalah candle terakhir untuk di candle weekly. Kalau kita perhatikan sampai dengan posisi saat ini sangat menarik ya. Kalau kita lihat ya, candle terjadi sampai dengan penutupan tadi pagi jam 5 pagi itu saat ini ya, sementara membentuk bearish pin bar. Artinya kalau kita perhatikan dari pembentukan candle daripada bearish pin bar saat ini, terlihat memang di hari Selasa dan hari Rabu terjadi kenaikan yang sangat signifikan sekali ya, sampai dengan masuk pada area 50% 1843.44, di mana area tersebut saya tarik dari posisi titik A ya, dari level tertingginya sampai dengan level terendahnya. Maka di sini saya mendapatkan area golden level, yaitu di area 1843.44 sampai dengan 1896.99, dan tentunya ini sudah saya bahas ya di weekly analisa ya, khususnya memang area ini adalah area target daripada weekly itu sendiri. Dan menariknya di hari Kamis kemarin itu terjadi dorongan seller yang sangat besar ya, yang sangat kuat, di mana memang data dari yang rilis ya, data yang rilis itu menunjukkan potensi indeks dolar terjadi yang namanya kenaikan. Dan Anda lihat di sini ya, data yang rilis kemarin itu salah satunya adalah ini ya, ADP non-farm employment change ya. Dan sebentar, di sini enggak ada ADP non-farm employment change, dan kemudian sama data pengangguran ya, dimana dua informasi itu menunjukkan potensi indeks dolar terjadi penguatan. Dan di sini akhirnya XAUUSD terjadi penurunan yang sangat signifikan sekali. Dan kalau kita perhatikan ya, sampai dengan posisi saat ini, range daripada pergerakan di time frame weekly ya, Anda perhatikan kalau kita tarik dari titik A sampai dengan titik B, titik terendahnya ya, yaitu sudah mencapai $42. Kalau hari ini, karena dari ini ada non-farm payroll ya, jika mana non-farm payroll saat ini ya diprediksikan dari data sebelumnya adalah 263.000 ya, yang hari ini data dari tim survei masuk itu sebesar 200.000. Memang secara data terjadi penurunan ya, terjadi penurunan. Jadi jika mana nanti hasilnya memang sesuai dengan forecast ya, nilainya 200.000 dari NFP itu sendiri, maka indeks dolar terjadi pelemahan. Tapi kalau kita perhatikan, ada beberapa perubahan dari hari Kamis kemarin ya. ADP-nya juga posisinya diprediksikan turun, tapi hasilnya meningkat tajam ya, atau aktualnya hasilnya bagus. Apakah nanti dari prediksi 200 ini bisa menjadikan angka yang lebih tinggi? Nah, kalau hasilnya di atas daripada 200.000, maka indeks dolar akan terjadi penguatan kembali, dan tentunya XAUUSD akan terjadi penurunan. Ya, kalau kita perhatikan memang area saat ini ya, kalau terjadi penurunan berlanjut itu bisa sampai 1815 ya, kurang lebihnya ya, untuk menutup range $50 untuk rata-rata daripada pergerakan XAUUSD selama 1 minggu. Dan menariknya di sini kalau kita perhatikan ya, posisi harga saat ini sudah bergerak di bawah daripada 50%, 1843. Memang secara keseluruhan kalau kita perhatikan area golden level ya, khususnya di area 50% sampai dengan 61,8% ini rawan adanya pembalikan. Bisa juga kalau nanti non-farm payroll ini tidak mendukung ya XAUUSD terjadi kenaikan kembali, maka saya prediksi posisi XAUUSD dalam beberapa hari ke depan akan terjadi penurunan berlanjut. Artinya ada bearish untuk koreksi ya, bearish untuk koreksi. Nah, ini yang teman-teman wajib waspadai ya, karena data saat ini yang bisa kita lihat sementara ya di time frame weekly,
adalah bearish pin bar, yang dimana buyer sudah kelelahan ya, artinya sudah dapat tekanan seller yang lebih dari 50%. Artinya buyer momentumnya sangat lemah saat ini yang terjadi di candle weekly. Oke, ini ya posisinya. Jadi hati-hati buat teman-teman yang tahan posisi buy, ataupun kalau saya lihat dengan posisi dorongan seller yang sangat kuat sampai dengan posisi hari Kamis dan penutupan tadi pagi jam 5, ini sudah menunjukkan momentum seller sudah memiliki potensi yang sangat kuat. Meskipun pertaruhannya adalah nanti ketika data non-farm payroll akan rilis, baik itu nanti kita lihat dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya. Jadi nanti saya akan bahas lebih detail lagi di indeks dolar ya. Nanti silakan tonton seperti apa kondisi indeks dolar saat ini, dan news yang nanti akan rilis nanti malam seperti apa, insya Allah nanti saya akan bahas. Oke, sekarang kita akan berlanjut lagi di time frame daily ya. Kita lihat dulu time frame daily. Oke, time frame daily saya mendapatkan di sini ada bearish engulfing ya. Tentunya terlihat jelas terjadinya false break, dan sudah saya sampaikan juga di hari kemarin, hati-hati jika mana candle time frame daily gagal dia break di atas area trend line, artinya candle berikutnya khususnya di hari Kamis ya tidak terjadi candle bullish atau mendekati area resisten tertingginya ya, yaitu 1878.47, maka potensinya dia akan terjadi penurunan, bisa terjadi false break. Dan di sini ada momentum terlihat terjadi false break karena dorongan seller yang sangat kuat di hari Kamis kemarin, dan tentunya candle hijau dimakan oleh candle warna merah. Padahal kalau kita lihat 4 hari ke belakang ya, dari hari Kamis ya tanggal 29 Desember 2022 ini terjadi kenaikan terus yang cukup signifikan. Tapi di hari Kamis kemarin ini terjadi penurunan yang sangat tajam ya, kurang lebih range-nya $34. Artinya sudah di bawah rata-rata daripada pergerakan harian ya, yaitu antara 20 sampai dengan $30. Ini sudah mencapai $34. Memang artinya posisi saat ini kalau dengan candle impulsif bearish yang sangat kuat seperti ini, apalagi memakan daripada candle warna hijau sebelumnya, ini sudah mengidentifikasi bahwasanya terjadi dorongan seller yang sangat kuat. Dan close-nya di bawah area high weekly ya. Artinya memang betul ada ekor panjang terjadi. Tapi di time frame daily lebih jelas bahwasanya candle hijau atau hari Rabu pergerakan bullish sudah dimakan oleh candle warna merah. Ini sudah berpotensi akan terjadi penurunan berlanjut. Oke ya, penurunan berlanjut artinya hari Kamis kemarin turun. Saya prediksikan hari Jumat ini akan terjadi penurunan. Meskipun data non-farm payroll untuk sementara saat ini ya terjadi penurunan pada indeks dolar, tapi itu kan masih forecast ya, belum terjadi actual. Tapi itu sementara sih saya lihatnya XAU USD di hari Jumat ini bisa terjadi penurunan. Oke, kalau kita lihat seperti strategi yang selalu saya sampaikan, jika mana pergerakan itu membentuk pattern ya, candlestick pattern membentuk bearish engulfing, ada dua kemungkinan yang terjadi. Tentunya kalau kita sebagai trader yang agresif kita langsung sell di area ini. Tapi kalau saya memang biasanya menunggu minimal bergerak 50% dulu atau mendekati area 50%, 1843 area ini. Maka menurut saya, gambaran saya sih ada dua informasi ya. Coba saya akan tarik dulu menggunakan Fibonacci retracement ya. Coba kita lihat dulu dengan menggunakan Fibonacci retracement. Oke. Ya menurut saya kecenderungannya ya. Coba saya tandain di sini yang wajib kita pantau adalah area 50% ini ya. Ya area ini dulu minimal ya. Area 50% ini yaitu menjadi titik pantau kita untuk sementara ya. Kalau ini terjadi retest, baru dia akan terjadi penurunan berlanjut. Dan kalau kita ukur dari posisi close market hari ini ya sampai dengan nanti 50% mencapai $10. Artinya range daripada $10 ini make sense ya. Bisa terjadi di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Tapi kita harus lihat dulu
Dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini apakah bisa menjadikan XAUUSD ini terjadi penguatan atau menguji area 50% 1843.44. Minimal adapun uji berikutnya bisa juga mendekati area open dari bullishnya ini, yaitu di kisaran 5 sampai 6 dolar. Nanti kita lihat ya tentunya. Tapi harapan saya dengan saya memprediksi bahwasanya XAUUSD akan berlanjut turun, tapi harapan saya ada koreksi dulu minimal beberapa dolar daripada penutupan saat ini untuk kita bisa jadikan area sell position ya, seperti itu ya gambaran saya. Tapi ya syukur-syukur kalau dia bisa bergerak lebih tinggi mendekati 50% itu lebih baik. Oke. Sekarang kita akan berlanjut lagi di time frame 4 jam untuk melihat seberapa besar potensinya. Nah, di time frame 4 jam kalau menurut saya karena dia sudah breakout daripada trendline atas dan trendline bawah yang sudah saya gambarkan, ternyata di titik area 50% yang mendaki trendline bawah ini tidak terjadi penolakan pada buyer, tapi impulsif bearish yang sangat kuat. Inilah yang saya maksud jika mana harga bergerak konsolidasi seperti ini, hati-hati ya, kita harus memastikan betul-betul candle terbentuk di area trendline bawah, contohnya seperti ini. Baik di time frame 1 jam ataupun di time frame yang lebih kecil, pasti akan memberikan informasi di sini terjadinya impulsif bearish yang sangat kuat. Ya, momentum bearish sangat besar terjadi sampai dengan mendorong mendekati area golden level yaitu 1830.96 sampai dengan 1822.922 ya. Dan di sini saya ambil dari titik A ya, dari low weekly ya, swing terakhir sampai dengan titik resisten tertingginya di minggu ini sementara yaitu 1865.04. Inilah yang terjadi ya, jadi ya menjadikan penurunan ya sampai dengan level area ini ya, kemudian dia bergerak naik ya dengan posisi kenaikan di sini. Kalau kita ukur lagi ya, di sesi penutupan lumayan ya, sebesar 12 dolar range-nya ya, jaraknya 12,71 dari penolakan level terendahnya ya untuk sementara saat ini atau mendekati wilayah support yaitu di 1825.44 dia kembali naik. Tapi hati-hati ya, karena terakhir penutupan ditutup di candle bearish pin bar ya, ini ada bearish pin bar, artinya akan menjadikan posisi pergerakan baik itu nanti di sini apakah konsolidasi, apakah akan terjadi retest kembali menuju wilayah 50% 1843 yang menjadi gambaran pattern pantau terbentuk di wilayah ini. Oke, hati-hati ya, di sini bisa dijadikan acuan kalau nantinya ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar di wilayah ini, bisa dijadikan target sell kita. Oke, ini saya hapus dulu untuk garis-garisnya ya, yang atas enggak usah, mungkin saya tarik lebih dalam seperti ini. Ya, sekarang kita akan turunkan kembali lagi ya di time frame 1 jam untuk skenario hari ini seperti apa. Untuk time frame 1 jam, nah saya melihatnya memang ada 3 candle warna hijau ya. 3 candle warna hijau di sini mewakili bahwasanya akan terjadi dorongan buyer ya. Ada dorongan buyer besar kemungkinan kalau ini memang betul-betul nantinya, karena saya melihatnya di time frame 1 jam bearishnya juga candlenya semakin mengecil ya. Terakhir ditutup di bearish pin bar yang sangat kecil di high weekly 1833.33 ya, mendekati area tersebut. Harapan saya tetap semoga aja ini akan terjadi kenaikan ya, minimal mendekati wilayah 50% yaitu 1843.44 ya. Kurang lebih di area sini ya, kurang lebih di area sini, karena kalau saya melihatnya hati-hati ini sudah ada potensi shoulder head shoulder ya nantinya ya, ini naik lainnya, hati-hati seperti itu ya, dengan harapan makanya saya tadi bilang ini bisa terjadi kenaikan lebih bagus. Jadi kalau kita lihat struktur yang terjadi ya di time frame 1 jam itu bisa membentuk head and shoulder, dimana di sini dari kenaikan impulsif ya, Anda bisa lihat impulsif ya, kemudian dia korektif, terakhir impulsif menjadi headnya, dan ini terjadi impulsif berikutnya yang mendorong posisi bergerak turun lebih jauh. Kemudian kalau Anda bisa lihat posisinya ini juga bisa bergerak seperti ini membentuk sebuah shoulder sebelah kanan, baru dia bisa break di bawah support. Nantinya kita lihat sampai dengan area ya minimal mendekati wilayah ini.
sampai dengan ini dulu ya. Nah, ini saya ganti warna putih. Oke. Nah, ini yang sebut dengan head and shoulder ya, dimana ini neckline-nya berada di area kurang lebih ya di kisaran area golden level atau wilayah supportnya 1825.44 ya. Makanya saya tadi bilang, saya informasikan jarak antara posisi saat ini 1832 ke 1844 ini membutuhkan $10 kenaikan. Apakah dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ini bisa memberikan dampak positif untuk XAU/USD, lebih menjadikan dorongan buyer yaitu menuju wilayah 50% sampai dengan wilayah supportnya. Ini yang menjadikan sebuah tantangan untuk hari ini ya. Tapi resikonya memang jika mana posisi ini tidak terjadi, maka dengan adanya level yaitu high weekly yang terakhir terdekat daripada harga running, ini akan mendorong kuat ke bawah sampai dengan adanya potensi ya penurunan berlanjut lebih jauh, yaitu bisa menguji wilayah 61,8% sampai dengan area supportnya yaitu 1809.85 menguji wilayah ini. Oke, jadi tentunya nanti saya akan bahas secara detail untuk sesi Asia sampai dengan sesi Eropa ya, khususnya di sore hari, untuk kita bisa melihat apakah betul-betul nanti dalam dua sesi ini bisa menjadikan dorongan buyer yang ya setidaknya menguji area 50% lah, 1843.44 ya. Kemungkinan besar bisa terjadi ke wilayah tersebut. Oke, ini saya hapus dulu ya. Dan skenarionya hari ini seperti apa? Saya akan zoom dulu, perbesar dulu di wilayah terakhir ini. Tentunya saya memiliki batasan dulu ya, batasan area atas dan area bawah, karena bisa juga momentumnya membentuk sebuah area konsolidasi. Karena ini saya akan tandain dulu di sini menjadikan titik high terdekat daripada harga running, yaitu saya pasang yang namanya level psikologi ya. Saya masukkan area level psikologi di wilayah tersebut, dan di wilayah bawah di sini ada area golden level yang dimana menjadikan titik pemantauan kita di area bawah. Dan ini saya tandain dulu di sini ya, pantau dulu wilayah ini. Jika mana area ini terjadi breakout, saya pastikan harga akan ke 1843. Tentunya seperti itu. Ini saya akan menjadi pantau, titik pantau. Berikutnya menjadikan titik pantau yang paling bawah, Anda bisa lihat adalah area golden level, yang tentunya menjadikan wilayah support ya. Support terdekat daripada harga running, atau support terdekat atau support yang terjadi di hari kemarin. Maka dua informasi ini ya, meskipun jaraknya coba kita ukur ya, range-nya dari posisi ini sampai dengan posisi level psikologi atas kurang lebih $12. Ini juga kalau dia naik turun hanya berbatas wilayah ini ya, sampai nanti non-farm payroll keluar, artinya ya memang range pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropa sebesar ini. Maksud saya seperti itu. Jadi kalau selama posisi pergerakan ini tidak terjadi breakout ya dari dua informasi ini, antara wilayah support yang berada di golden level sampai dengan wilayah level psikologi yaitu 1837.41, maka pergerakan XAU/USD akan terjadi area konsolidasi dulu. Oke, sampai kita lihat nantinya ya, karena saya memprediksikan XAU/USD akan terjadi penurunan ya menurut gambaran saya, karena saya lihatnya beberapa faktor. Satu, ada bearish engulfing di time frame daily, kemudian posisinya sudah menyentuh area golden level dan terjadi penolakan, dan saat ini seller lebih mendominasi. Kita lihat di weekly itu ada bearish pin bar, dan tentunya posisinya juga di time frame 1 jam itu mengidentifikasi terbentuknya head and shoulder. Itu artinya kecenderungan semua daripada yang saya sampaikan adalah kecenderungannya adalah turun. Oke. Dan ini akan menjadikan potensi kalau nantinya dia break di atas level psikologi, maka dia kecenderungannya mencari titik yang disebut dengan shouldernya, atau ini juga bisa menjadikan titik lower high ya, lower high di mana ini ada lower low, ini lower high ya, kemudian dia akan bergerak turun lebih jauh ya, minimal mendekati wilayah area berikutnya adalah wilayah supportnya. Nah, posisinya seperti ini. Tentunya ini saya ganti warna merah karena saya melihatnya kecenderungannya adalah turun. Oke, ini yang pertama ya. Kalau artinya dia break impulsive bullish close di atas daripada 1837,
maka saya sampaikan pergerakan untuk XAU/USD kecenderungannya mendekati wilayah 1843 atau menyentuh area trendline atas. Oke. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, hati-hati kalau memang dia tidak ada terjadi yang namanya koreksi untuk bergerak lebih tinggi ya. Nah, ini sudah pembukaannya aja langsung turun nih. Anda bisa lihat ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan, langsung 1830 nih. Ya, ini kalau dia break impulsif bearish di bawah wilayah support yaitu 1825.44, maka saya pastikan dia akan bergerak menuju wilayah support berikutnya yaitu 1809.85. Oke. Ini ya pergerakan untuk hari ini untuk XAU/USD ya, gambaran saya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.